Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pendekatan dan metode pendidikan Surah Al-Maidah ayat 67. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Yatin Ekawati, NIM 16, Mailinawati Putri, NIM 33, Vika Hervi Wihartati, NIM 34. Manusia sebagai makhluk pedagogik yang memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga memiliki tugas mulia yakni menjadi penguasa, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan yang cukup. Dalam hubungan tersebut, pendidikan memegang peran utama untuk mencapai kesempurnaan berpikir. Tidak ada jalan selain melalui proses pendidikan agar akal pikiran dapat kembali ke fitrahnya. Pendidikan adalah proses untuk menuju kedewasaan seseorang, yakni adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang mewariskan pola-pola tingkah laku yang didasarkan pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, perlu adanya kegigihan, kesungguhan, dan kesabaran dalam menjalankan serta pandai-pandai dalam memilih metode yang cocok untuk proses pembelajaran sesuai materi maupun kondisi dan kebutuhan. Nah, bunyi surat Al-Maidah ayat 67 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balik ma unsila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Mufradat surah Al-Maidah ayat 67 yaitu Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik sampaikanlah unsila apa yang diturunkan ilaika kepadamu mir rabbik dari Tuhanmu, wa illam taf'al jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, fama balagta berarti engkau tidak menyampaikan risalatah amanatnya, wallahu dan Allah ya'simuka memelihara engkau minan nas dari gangguan manusia, innallah sungguh Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al qauma kepada orang-orang al kafir. Nah, untuk asbabun nuzulnya akan dijelaskan oleh Mbak Mailinawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinawati Putri, NIM 33 dari kelas A4 TBR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul, penafsiran, serta munasabah dalam surat Al-Maidah ayat 67. Asbabun nuzul dalam surat Al-Maidah ayat 67. Surat Al-Maidah itu merupakan surat Madaniyah yang terdiri dari 102 ayat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW dijaga oleh para sahabatnya. Kemudian setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau dari gangguan manusia, sehingga menimbulkan semangat dan etos dakwah Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah As-Suyuti.
Selanjutnya penafsiran. Dalam surat Al-Maidah ayat 67, ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu. Karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan, baik masa sebelum hijrah oleh kafir Quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi. Ancaman terhadap penyembunyian sebagian amanat Allah itu sama kerasnya dengan ancaman terhadap sikap seseorang yang beriman kepada sebagian Rasul saja dan beriman kepada sebagian ayat Al-Quran saja. Meskipun seorang Rasul bersifat maksum, yaitu terpelihara dari sifat tidak menyampaikan, namun ayat ini menegaskan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar ataupun ditunda-tunda. Selanjutnya, munasabah surat Al-Maidah ayat 67. Ayat-ayat yang sebelumnya mengungkapkan watak golongan Yahudi yang lebih keji dari watak mereka yang telah diungkapkan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah bersikap kikir, tidak suka mengampuni mereka dosa, dan sebagainya. Kemudian di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan wahyu yang telah diterima dengan tidak usah menghiraukan sikap orang-orang Yahudi yang memusuhinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyeru mereka agar kembali tuntunan Taurat dan Injil, agar mereka kembali beragama tauhid dan menempuh jalan yang benar sesuai tuntunan nabi-nabi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai asbabun nuzul, penafsiran, serta munasabah dalam surah Al-Maidah ayat 67. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vika. Kepadanya saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Fikir Fihartati, NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan dan metode pendidikan. Di sini ada 4 metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan lisan secara langsung kepada peserta didik. Metode ceramah dilakukan dalam rangka penyampaian informasi dan motivasi secara langsung dari pendidik ke peserta didik. Metode ceramah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan narasi yang fasih, jelas maknanya, terang, tepat dalam mengungkapkan apa yang dikehendaki, padat, dan penuh makna yang dalam, di mana dengan kata lain sesuai dengan prinsip-prinsip laulan baligho atau prinsip komunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya yang kedua, metode peringatan. Metode peringatan dilakukan oleh pendidik untuk mengingatkan peserta didik atas kesalahan atau kehilafan yang dilakukannya. Implementasi metode ini diikuti dengan adanya ancaman atas pemberian hukuman bagi yang tetap mengabaikan peringatan tersebut. Implementasi metode ini sebaiknya diikuti dengan metode teladan, metode kisah, dan metode bil hikmah serta metode motivasi. Yang ketiga, metode berdebat. Metode berdebat merupakan salah satu metodologi pendidikan untuk mendapatkan hasil positif dari perbantahan argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hasil positif yang dicari dalam debat akan menjadi nihil apabila perdebatan tersebut dibangun di luar etika-etika yang diterapkan. Implementasi metode debat ini seperti ini dilakukan ketika peserta didik telah memiliki kemampuan untuk berpikir secara baik dan memahami adab-adab dengan sempurna. Nah, yang keempat atau yang terakhir, metode hiwar. Metode hiwar merupakan metode mengajar yang di dalamnya terdapat komunikasi langsung yang bersifat dua arah atau hubungan timbal balik yang terjadi secara langsung, yaitu antara pendidik dengan peserta didik. Yang
bertujuan untuk mencapai kesimpulan atau mengambil manfaat dari pembicaraan tersebut, di mana pendidik dapat bertanya dan peserta didik menjawab ataupun sebaliknya. Metode hiwar cocok diimplementasikan untuk pembelajaran bahasa dan juga dalam rangka mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dengan melakukan tanya jawab, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril menguji beliau dengan melakukan tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau menyampaikan hasil diskusi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.